did you go when I needed you most? Where did you go when I need? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi, sekarang dalam semester 6. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan mengerjakan tugas 2 praktik mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini saya akan melakukan praktikum yang meliputi kegiatan praktik menggunakan RStudio untuk melakukan langkah-langkah regresi linear sederhana dari tugas yang akan diberikan. Berikut pembahasannya. Oke. Di sini kita ada tugas 2 tutorial analisis dan visualisasi data. Tugas 2 di sini, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Oke, di sini ada link dataset yang harus saya download. Sudah saya download di sini. Data pendapatan. Data tersebut dalam folder CSV. Nah, Oke, di sini saya sudah menyusun langkah-langkahnya dalam membuat tugas tersebut. Pertama, instalasi dan load paket. Ini sesuai yang ada pada tugas, langkah-langkah yang ada pada tugas. Kita akan melakukannya. Kita paste, copy, paste, enter. Dalam mendownload ini pasti akan memakan waktu yang lama karena internet saya dan laptop yang saya gunakan terlalu ketinggalan. Oke, kita akan tunggu mungkin sedikit lama. Oke, berikutnya install patch.dplyr. Oke, sedang di download. Oke, sudah. Berikutnya kita ke sini. Oke, di sini. Berikutnya install patch.broom. Oke, di sini sudah. Oke, ini dia. Kita Ctrl+V, paste. Oke, sedang mendownload.
Oke, sudah download page-nya sudah ada. Berikutnya terakhir install paket ggpubr. Terakhir sedikit lama ya, kita tunggu saja. Oke, sudah semuanya sudah. Oke, berikutnya menu library. Kita akan masukkan library. Oke, yang pertama sudah. Tidak di sini page edge. Nah, ini di sini library-nya ada di sini. Berikutnya library dplyr. Copy. Oke, paste. Oke, bisa meskipun merah. Oke, berikutnya library broom. Oke, copy paste. Oke, sudah. Library broom sudah. Library ggpubr. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, setelah semuanya sudah, keempat ini sudah, kita akan lanjut. Sudah tercentang di sini, sudah. Oke. Langkah berikutnya ke bawah. Di sini terdapat penjelasan dari kegunaan masing-masing paket. Paket utama untuk membuat grafik yang elegan dan terstruktur. Paket kedua digunakan untuk memanipulasi data seperti filter, mutasi, pengelolaan, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga seperti ini, atribut statistik, divisualisasi. Yang keempat, memperindah tampilan grafik ggplot2. Oke, di sini kita akan mengimpor datasetnya. Oke, masih salah. Coba lagi. Oke, di sini namanya data pendapatan. Oh, salah. Bukan dataset.
nih di sini. Oke. Data. Kita coba ubah. Oke, namanya data pendapatan. Oke, sudah sama. Coba masih file. Ini di sini data pendapatan sudah saya. Kita coba lagi. User Asus desktop seperti ini. Coba. Oke, saya akan cari terus kekurangan dari coba lagi user, coba. Ternyata di sini saya kekurangan satu, salah arah. Garis miringnya seharusnya seperti ini. Kita coba. Berhasil. Setelah itu kita bisa menuju ke penjelasan terlebih dahulu. Garis ini membaca file CSV ke dalam R dan menyimpannya ke dalam objek database. File harus benar-benar berada di lokasi yang ditentukan dan tidak sedang terbuka oleh program lain. Berikutnya kita akan masukkan skala pendapatannya, mengubah skala pendapatan agar lebih. Enter. Penjelasannya, kolom pendapatan dalam dataset awal memiliki nilai dalam satuan ribuan. Untuk menganalisis pengaruhnya secara real, nilai ini dapat kita kalikan dengan 10.000 agar mencerminkan pendapatan yang sebenarnya dalam satuan penuh. Setelah itu kita bisa masuk ke langkah kedua yang seperti ada di sini. Lakukan regresi linear yang ada di sini. Ini langkah kedua. Kita ke bawah. Coba lihat dulu pertanyaannya. Gunakan plot histogram untuk cek apakah normal atau tidak. Jelaskan interpretasi tersebut. Gunakan starter plot, cek yang masuk ke yang A. Pertanyaannya histogram untuk mengecek distribusi nominal. Ini kodenya, kita tinggal copy. Kita coba paste. Hasilnya seperti ini. Saya memberikan sky blue, hitam, dan fill blue untuk alpanya. Ini hasilnya. Histogram variabel kebahagiaan, kepadatannya di sini di bagian kiri dan variabelnya di bawah sini. Semakin tinggi seperti ini. Kita masuk ke penjelasannya. Histogram digunakan untuk melihat distribusi data variabel kebahagiaan. Penambahan geom density memperjelas bentuk distribusi, idealnya berbentuk lonceng. Jika distribusi mendekati simetris dan lonceng, maka asumsi normalis residu terpilih yang penting dalam regresi. Hasil normal idealnya menunjukkan lonceng jika ada outright ekstrim, maka
normalitas variabel target kebahagiaan dapat dikatakan baik. Jika kita lihat di sini termasuk sedikit kurang simetris tapi sudah mendekati normal. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, scatter plot untuk mengecek hubungan linear. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memilih hubungan linear untuk prestasi hasil grafik tersebut. Oke, di sini kita copy paste lagi seperti ini. Pendapatan Y kebahagiaan, geopointnya kita warnai warna orange, ukuran 2 titel seperti ini. Oke, kita coba enter, hasilnya seperti ini. Scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Oke, scatter plot menunjukkan hubungan antara dua variabel. Jika titik-titik membentuk pola yang jelas, garis harus berarti ada korelasi linear dan kebahagiaan. Interpretasi ideal yang pola titik menyebar dari kiri ke bawah ke kanan atas menunjukkan korelasi positif, makin tinggi pendapatan makin tinggi kebahagiaan. Oke, kita lanjut ke C. Oke, interpretasinya seperti ini. Saya lupa menunjukkannya, menuju ke atas dan semakin tinggi semakin baik kebahagiaannya. Oke, sesuai dengan interpretasi idealnya. Oke, berikutnya ke C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Di sini regresinya kode regresi model kehidupan. Oke, ke bawah kita lihat lagi hasilnya di sini. Copy paste. Pendapat kebahagiaan disamakan dengan pendapatan. Data sama dengan dataset summary model. Untuk mengetahuinya kita akan menggunakan summary model. Oke, hasilnya seperti ini. Formula kebahagiaan, pendapatan, data sama dengan dataset. Residunya seperti ini. Koefisien seperti ini. Oke, sisanya sama. Oke, sini quote seperti ini. Oke. Sebelum itu kita masuk ke penjelasannya. Fungsi IM membangun model regresi linear antara pendapatan variabel bebas X dan kebahagiaan variabel terikat Y. Summary model menampilkan hasil lengkap seperti koefisien, regresi, nilai R kuadrat, nilai P, dan lainnya. Untuk mengetahuinya kita ekstrak koefisien. Untuk mengetahuinya interpersen kita masukkan interceptnya di bawah sini. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Oke, berikutnya
koefisien COV model 2. Oke, berikutnya request summary model R squared copy. Kita coba ini copy paste. Oke, kodenya sudah tercantum semua. Untuk melihat ekstra koefisien, kita dapat dengan kode berikut: cat bersama regresi Y, regresi intervalnya koefisien persamaan regresi Y 0,20 seperti ini, sama dengan X dikali X. Oke, berikutnya kodeterminasi R2 nya kita cari tahu. Ctrl V. Koefisien determinate R2 0, segini. Oke. Dan persamaan regresinya seperti ini. Oke. Intercept. Ini penjelasannya dari intercept 0, ini prediksi bagian saat mendapatkan 0. LB penambahan kebahagiaan untuk setiap kenaikan satu satuan pendapatan dalam 10.000. R kuadratnya menjelaskan seberapa besar varian kebahagiaan dijelaskan oleh. Oke, karena di sini sudah tercantum, saya akan membuat contoh hasilnya, contoh pembahasan atau penjelasan. Oke, kita coba jika pembahasan seperti ini. Kita rubah saja. Oke, sini sudah contoh hasil normal idealnya yang kita masukkan, yang kita dapatkan. Intercept 20, maka persamaan regresinya akan seperti ini. Interseksi kenaikan, oke. Jika intersepsi seperti tadi 0,712, maka persamaan regresinya akan sama seperti yang kita cari. Interseksi kenaikan bagian sebesar 0,000712 poin. R-nya seperti ini 0,745. Jika jadikan persen menjadi 74,5%, variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Oke, lanjut ke D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homogeneisasi hasil plot. Oke, ini di sini plotnya sudah saya siapkan. Oke, kita paste. Hasilnya seperti ini. Residual vintage. Yang bawah vintage, yang di sini residual. Berikut penjelasannya. Grafik ini menampilkan residual versus nilai prediksi vintage. Jika pola residual tersebut acak dan tidak membentuk pola tertentu, corong atau garis, maka asumsi homogeneis terpenuhi. Hasilnya, titik residual menyebar acak mendapatkan inti residual konstan. Seperti ini. Ini menyebar tapi
terdapat menyebar secara acak. Oke, berikutnya kita ke E. Visualisasi hasil regresi menggunakan grafik dengan angka-angka berikut. Plot data poin pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai. Oke, di sini saya sudah membuat kode-kode yang berhubungan. Mulai yang pertama, visualisasi regresi. Di sini kode yang pertama, pendapatan kebahagiaan, kita warnai warna hijau. Oke, coba enter. Oke, berikutnya kita masukkan datanya blue false. Jika salah akan memberikan warna biru. Oke, gain metodenya seperti itu, smooth annotated text. Front page modelnya seperti ini, data bagian seperti ini. Kita paste hasilnya, kita coba. Berikutnya yang ketiga, kita beri label, kodenya labs, title, dan judul dan tabel sumbu. Kita masukkan labelnya terlebih dahulu, judulnya. Paste. Oke, berikutnya judul dan label sumbu. Baik, pendapatan, Y kebahagiaan, K minimal. Oke, setelah ada tanda kurung maka ini akan terlaksana seperti ini. Y 0,21, C 7E. Oke. Berikut penjelasannya, memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar variabel. Garis biru merepresentasikan garis terbaik untuk memprediksi kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Persamaan regresi ditampilkan langsung di dalam grafik. Oke, ini garis birunya menuju ke atas, artinya semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi juga kebahagiaannya. Oke, semuanya sudah. Oke, dengan begitu demikian pelaksanaan tugas 2, analisis dan visualisasi data dari saya. Jika ada kekurangan, dimohon untuk berdiskusi di kolom komentar. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.